Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar ya? Nah, pagi ini bersama saya Eka Widya Rahayu. Kalian bisa panggil saya Mbak Eka. Nah, kita akan belajar mengenai soal pengetahuan kuantitatif. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, selesai. Bisa dibuka dulu bukunya halaman 20. Oke, kita langsung ke soal pertama ya. Apakah terlihat? Oke, terlihat ya. Di soal pertama itu diketahui bahwa ada persamaan garis G. Persamaan garis G-nya itu 2x min y plus px plus y sama dengan p. Kemudian ada garis H juga nih, x min 1 plus 2p x plus y sama dengan 30. Nah, diketahui bahwa garis G dan garis H ini sejajar. G sejajar dengan H. Oke. Ditanyakan nilai dari min 2p. Kalian masih ingat nggak cara menentukan gradien dari suatu garis? Jadi kalau ada persamaan garis AX plus BY sama dengan C, maka gradien garisnya itu disimbolkan dengan M sama dengan min A per B. Min A-nya itu koefisien dari X dan B-nya koefisien dari Y. Paham ya? Oke. Ini untuk pengingat. Nah, selanjutnya dengan menggunakan garis G ini, sama dengan P, kita ubah menjadi persamaan seperti ini untuk menentukan gradien garisnya. Jadi kita kelompokkan X dengan X, Y dengan Y. Ini PX, PY sama dengan P. Oke. Kemudian kita kelompokkan X-nya ini dengan ini. Jadinya 2 plus P X. Ini ya. 2x plus Px jadinya 2 plus Px ditambah dengan Y-nya. Ini P min 1Y sama dengan P. Oke? Nah, sekarang untuk menentukan gradien garis G, MG itu sama dengan negatif dari koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Koefisien X-nya berapa? Ini ya, koefisien X-nya 2 plus P per koefisien Y-nya P min 1.
kita simpan gradien G-nya di sini. Kita udah punya gradien garis G. Sekarang kita cari gradien garis H. X min 4Y plus 2P X plus Y sama dengan 3P. Kita ubah ke bentuk seperti ini, seperti sebelumnya. Kita keluarkan dari kurungnya. 2P X plus 2PY sama dengan 3P. Nah, selanjutnya gimana? X-nya dikelompokkan dengan X ya. Ini dengan ini. Jadinya 1 plus 2P X ditambah 2P ini min 4 Y sama dengan 3P. Nah, kita udah dapat nih bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa mencari gradien garis H. MH sama dengan min koefisien dari X. Berapa? Koefisien dari X? Ya, 1 plus 2P ya. Dibagi dengan B-nya apa? Koefisien Y. Koefisien Y-nya 2P min 4. Oke. Kita udah punya gradien garis G dan gradien garis H. Selanjutnya dengan menggunakan informasi bahwa persamaan G itu sejajar dengan H, jadi gradien garisnya akan sama. Oke? MG-nya sama dengan MH. Kita lanjutkan dulu. MG sama dengan MH. Oke? MG-nya 2 plus P dibagi dengan P min 1. MH-nya kita tulis ulang min 1 plus 2P dibagi dengan 2P min 4. Nah, kalau udah kayak gini, kita kalikan silang aja. 2 plus P dikali dengan 2P min 4 itu akan sama dengan min 1 plus 2P dikali dengan ini P min 1. Sampai sini paham? Enggak? Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Oke, selanjutnya ini boleh ditulis kayak gini. Kita kali pelangi ya. Ini dengan ini dengan ini. Jadinya min 4P plus 8. Ini kali ini min 2P kuadrat. Ini kali ini min P kali min 4. Min kali min positif ya, plus 4P. Itu sama dengan min 1 kali P min P, terus min 1 kali min 1 plus 1, min 2P nya kali P min 2P kuadrat, min
2P kali min 1 plus 2P. Oke, sampai sini paham? Lanjut ya. Terus lagi min 4P plus 4P hilang, jadinya min 2P kuadrat plus 8 sama dengan min P plus 2P berapa? Tinggal P ya, P ditambah 1 min 2P kuadrat. Nah, min 2P kuadratnya bisa dicoret. Jadi P nya sama dengan 8 min 1, P sama dengan 7. Oke, kita peroleh P nya sama dengan 7. Apa sih tadi yang ditanyakan? Yang ditanyakan min 2P. Jadi kita cari min 2P itu berapa? Min 2P sama dengan min 2 dikali P nya. P nya berapa? 7. Jadinya min 14. Opsinya D ya. Oke, kita ke soal berikutnya ya, nomor 2. Di soal diketahui ada dua fungsi. Fungsinya itu fungsi X sama dengan 1 per akar X plus 1 dan Dx sama dengan X kuadrat min 1. Nah, selanjutnya diketahui juga kuantitas P. P itu sama dengan G akar 3. I sama dengan F bundaran G min setengah. Ditanyakan hubungan antara kuantitas P dan I. Pertanyaan ini langsung saja kita cari kuantitas P. P itu kan sama dengan G akar 3 ya. Kita lihat G nya, Gx sama dengan X kuadrat min 1. Kita ganti saja X nya menjadi akar 3. Jadinya akar 3 kuadrat dikurang 1. Akar 3 kuadrat berapa? 3. Diperoleh P sama dengan 2. Selanjutnya kita cari I. I sama dengan F bundaran G min setengah. Masih ingat gak cara menentukan F bundaran G itu seperti apa? Jadi misalkan kita punya F bundaran G X. Cara menentukannya yaitu F G X seperti ini ya. Kalau di sini berarti F G G-nya berapa? Gx, X-nya diganti dengan min setengah. Kita selesaikan D-nya dulu yang di dalam kurung ya. Jadi F, kita perhatikan G, Gx sama dengan X kuadrat min 1. X-nya diganti dengan min setengah.
Jadinya min setengah kuadrat min 1. Oke, sama dengan F min setengah kuadrat per 4 dikurang 1 ya. Jadinya F min 3/4. Sampai sini paham nggak? Ada yang bingung nggak dari step ini? Enggak ya? Oke, lanjut. Kita tentukan F min 3/4 dari fx ini. Jadi di situ kan fx sama dengan 1 per akar x ke 1 ya. Kalau f min 3/4, x-nya diganti dengan min 3/4. Ini sama dengan 1 per akar min 3/4 plus 1 akar min 3/4 plus 1 berapa? Ya, 1/4. Jadi diperoleh 1/2 ya. Akar dari 1/4. 1 dibagi 1/2 berapa? Kan sama aja 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi I-nya sama dengan 2. Berarti hubungan antara P dan Q apa? Kalau P-nya 2, Q-nya 2. Ya, P sama dengan Q. Jadi P sama dengan Q. Ada nggak jawabannya? Oke, jadi jawabannya C ya. Sampai sini paham? Ada yang masih bingung nggak? Oke, kalau udah paham kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau masih ada yang bingung bisa hubungi saya ya. Nah, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.